Shalom, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara di bulan November ini? Saya berdoa semuanya kita di dalam berkat Tuhan. Kita bersyukur kalau kita semuanya sehat. Ya, masih tetap bekerja, beraktivitas. Sekalipun awal-awal pada saat corona terjadi, saya mendengar ada beberapa teman kita yang sempat dirumahkan. Itu ada pengurangan karyawan dari perusahaan mereka, ya, seperti saudara kita Widodo dan juga Fortin. Tapi saya mendengar mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Kita bersyukur. Saya percaya itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini untuk kita semua. Saya akan terus mendorong kita, ya, untuk kita tetap mendapatkan tuntunan, arahan yang benar di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam situasi yang dunia hadapi sekarang. Ya, kita perlu mendapatkan tuntunan yang benar. Apakah tuntunan yang benar, yang sempurna? Yaitu firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak salah bertindak, supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Kita tidak menjadi liar atau terbawa arus dunia yang begitu cepat berubah saat ini. Di dalam kita menghadapi masalah yang tidak bisa kita selesaikan dengan hati dan pikiran kita, saya percaya firman Tuhanlah yang menjadi solusi terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari mana kita bisa mendapatkan tuntunan yang benar itu? Salah satunya ketika kita mau bergabung di dalam satu keluarga Allah, di dalam satu gereja, di dalam penggembalaan yang benar, masuk bergabung dalam FA. Ya, karena kita perlu bimbingan, karena kita ini seperti domba-domba yang perlu gembala, seperti anak rohani yang perlu dimuridkan oleh Bapak rohani kita, ya, supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi murid-murid Tuhan yang akan dipakai menjadi alat kebenaran bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Roma pasal 6 ayat 13. Karena ini yang menjadi dasar firman Tuhan dari tema gereja kita sepanjang tahun ini. Saya akan baca untuk kita semua dimulai dari ayat 12. Sebab itu hendaknya dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan mendesain kita, menciptakan kita memiliki potensi yang luar biasa, ya. Dan Tuhan juga berkata, Allah Bapa menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Hendaknya potensi-potensi yang ada di dalam diri kita gunakan menjadi senjata kebenaran, bukan menjadi senjata kelaliman. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan Roma pasal 6 ayat 13 tadi, ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jangan menyerahkan anggota tubuh kita kepada dosa sebagai senjata kelaliman. Jangan serahkan potensi yang ada pada kita untuk menjadi senjata kelaliman. Dulu mungkin sebelum bertobat kita bisa saja melakukan, ya, memakai mulut kita untuk memecah belah orang lain, mengutuki, menghakimi, melukai, berbohong, ya mungkin juga pernah mengisi pikiran-pikiran dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang najis, atau pernah terikat olehnya. Nah, pada saat ini, ya, Tuhan mengingatkan kita
Tuhan mau kita meninggalkan atau memakai seluruh kehidupan kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersyukur ada Yesus sebagai penolong, sebagai pribadi yang sanggup menolong kita, yang sanggup memerdekakan kita dari dosa. Dia mencari orang-orang yang berdosa untuk memperoleh keselamatan. Bahkan kita melihat di dalam pelayanan Yesus di muka bumi ini, dia banyak menyelamatkan orang-orang berdosa. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh percaya di dalam hati kita, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10, maka firman Tuhan berkata kita diselamatkan. Bahkan ketika kita dibaptis lewat baptisan air, kita menenggelamkan semua dosa-dosa masa lalu kita, dan kita akan hidup menjadi hidup baru, memperoleh kehidupan yang baru bersama Roh Kudus. Kita percaya kita semua ini sudah menjadi milik Allah, yaitu anak-anak Allah yang akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang bisa kita renungkan dari Roma pasal 6 ayat 13, serahkanlah dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah. Menyerahkan hidup dan anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Ini sangat penting, katakan penting. Kenapa? Karena tindakan kita untuk mengalahkan keinginan daging itu hanya dengan cara kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, kepada terangnya yang ajaib itu, maka kegelapan, maka dosa yang ada pada kita akan semakin menjauh. Seseorang tidak bisa, tidak mampu melawan dosa itu dengan kekuatan sendiri. Tetapi dengan cara dia mendekat kepada hadirat Tuhan, maka semua kegelapan akan undur daripada kita. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya ketika kita menghidupkan lampu di tengah kegelapan di sebuah ruangan, maka kegelapan yang ada di ruangan tersebut akan undur. Nah, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka saya percaya semua kegelapan akan undur dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal sebaliknya, kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka kemungkinan besar hidup kita akan kembali kepada manusia lama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa abu-abu, kita tidak bisa berkompromi. Seluruh tubuh kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Oleh karena kasih karunia Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita cari-cari alasan untuk tidak menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mari siap sedialah. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan cari alasan. Sekarang musim corona, Bang, bagaimana mau melayani Tuhan? Pertemuan-pertemuan sangat dibatasi, kita semua pakai masker. Pakai masker, harus tutup mulut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita cari alasan, 1000 macam alasan bisa kita buat, tetapi Paulus berkata, baik atau tidak baik, mari kita melayani Tuhan menjadi alat, menjadi senjata kebenaran. Kita belum tentu, kita tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini penting karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kalau hari ini kita ada, diberikan Tuhan kesempatan, artinya apa? Kita hari ini, kita sekarang merespon dengan baik dan kita berkata, aku siap dipakai Tuhan menjadi alat kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ulangan pasal 30 ayat 19 berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan keturunanmu. Pilihlah perkara kebenaran.
Pilihlah perkataan-perkataan yang menguatkan, yang mendatangkan damai sejahtera. Biarlah perkataan kita membuat orang lain diselamatkan. Mari kita pakai mulut kita pakai lidah kita untuk memuliakan Allah. Ingat, perkataan ini memiliki kuasa. Apa yang kita perkatakan itu akan jadi kepada kita. Ya, dengan iman kita perkatakan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kita perkatakan aku dilindungi Tuhan. Dengan iman kita katakan aku bebas dari virus. Ya, aku pasti berhasil dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pakai juga jari-jari kita sebagai senjata kebenaran. Saya melihat sekarang ini jari-jari kita punya kekuatan yang besar, ya, punya kekuatan yang sama dengan perkataan kita. Nah, apa yang kita ketikkan di status-status kita di media sosial itu sangat berpengaruh, menguatkan orang atau membuat orang lain demonstrasi atau membuat orang lain menjadi marah. Nah, pakailah ya seluruh anggota tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, pakai pikiran kita, pakai hati telinga kita, semuanya kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, inilah yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merespon dengan baik biar firman Tuhan ini boleh digenapi dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13, kita tidak lagi menyerahkan hidup kita sebagai alat kelaliman, tetapi menyerahkan hidup kita sebagai alat kebenaran. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin berdoa untuk saudara. Saya ingin memberkati saudara biar semuanya kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan sudah berbicara kepada kami dari Roma pasal 6 ayat 13, supaya kami tidak lagi menyerahkan tubuh kami menjadi senjata kelaliman, tapi kami boleh serahkan hidup kami menjadi senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan, materaikan firman ini di hati kami supaya kami boleh merespon dengan baik pada tahun ini. Saat ini kami boleh bertindak menjadi alat senjata kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk Fortin, untuk Ibu Nuriati, untuk Ius, untuk Sinta, untuk Widodo, ya, untuk keluarga hamba-Mu. Tuhan berkati kami semuanya, ya, biar di dalam anugerah Tuhan untuk kami semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, keluarga, lepas keluarga, dimanapun kami berada. Bahkan ya di dalam kami beraktivitas semuanya dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang memberkati, Tuhan kami Tuhan yang hidup, yang berkarya bagi kami. Terpujilah Tuhan Allah yang baik, yang luar biasa. Kami bersyukur, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.